Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidkia Cahya Firdausi, NIM 12610121229, kelas H6D. Izin untuk mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan judul Kejurusitaan dan Eksekusi. Yang pertama, jurusita. Jurusita merupakan aparat peradilan yang menjadi bagian penting dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Jurusita merupakan seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan atau perintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan. Dalam organisasi peradilan Indonesia terdapat pula jabatan jurusita pengganti yang memiliki tugas dan fungsi serupa dengan jurusita dengan pengecualian dalam melakukan eksekusi. Dasar hukum jurusita. Jurusita dan jurusita pengganti merupakan pejabat pengadilan yang kedudukannya pada lingkungan peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pada lingkungan peradilan agama, kedudukan jurusita dan jurusita pengganti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun dalam peradilan tata usaha negara, kedudukan jurusita dan jurusita pengganti baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tugas pokok dan fungsi jurusita. Yang pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang. 2. Menyampaikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan putusan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. 3. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri. 4. Membuat berita acara penyitaan yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan fungsi jurusita menurut pasal 435 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan antara lain adalah pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak, pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak, pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi, serta pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara serta pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait. Materi yang kedua yaitu eksekusi. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Dasar hukum eksekusi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 54 Ayat 3, 2 Pasal 195 sampai 208 HIR atau Pasal 206 sampai 240 RBG, 3 Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG, 4 Pasal 225 HIR atau Pasal 259 RBG tentang eksekusi untuk melakukan perbuatan tertentu, 5 Pasal 180 HIR tentang pelaksanaan putusan serta-merta atau UVB, 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang provisi dan UVB, 7 PMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang paksa badan atau sandera, 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, 9 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang fiducia agendum overdraft pasal 15 ayat 3, 10 Peraturan Lelang Nomor 189 atau 1908. Macam-macam eksekusi menurut Sudikno Mertokusumo SH. Yang pertama, eksekusi pembayaran uang pasal 196 HIR. Eksekusi ini menghukum tergugat untuk membayar utang pokok sebesar 1 miliar rupiah, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial. 2. Eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu pasal 224 HIR. Eksekusi ini menghukum tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah sengketa kepada penggugat, menghukum tergugat untuk membagi tanah warisan kepada penggugat masing-masing setengah bagian. 3. Eksekusi real atau pengosongan benda tetap pasal 1033 RV. Eksekusi ini menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah sengketa.
Selanjutnya, asas-asas eksekusi. Yang pertama, putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. 2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela. Sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 RPG, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. 3. Putusan mengandung amar kondemnatoir. Putusan yang bersifat kondemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat kontensius dengan proses pemeriksaan secara kontradiktoir. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.